Halo, selamat pagi. Apa kabar? Annyeonghaseyo. Balik lagi bersama Mr. Camping. Hari ini Mr. Camping ke Bogor. Nama camping groundnya Lembah Salak Camping Ground di Curug Putri Pelangi. Ya. Jadi Mr. Camping udah nyampe jalan desanya nih. Kurang lebih 15 menit lagi. Nih lihat jalanannya kayak gini. Ya, jadi hari ini tuh tempat campingnya itu kayak view-nya bagus. Jadi karena Mr. Camping minggu lalu sempat nggak camping, jadi hari ini tuh pengen lihat tempat camping dengan view yang mantap gitu. Oke, jadi ikuti perjalanan Mr. Camping ke camping ground Lembah Salak. Yuk. Oke, jadi ini jalanan desanya udah makin masuk ke jalanan yang lebih menantang ya, jadi lebih nanjak. Nah ini gue baru ingat, ini kan Cijeruk. Ini ternyata jalurnya sama dengan Pineapple Camp Farm yang pernah gue datengin, yang Mr. Camping pernah datengin. Jadi bisa lihat episodenya di sini kalau misalnya belum pernah nonton. Jadi jalurnya sama persis, posisinya lebih sebelum Pineapple Camp Farm. Jadi jalanannya kurang lebih kayak gini. Nanti kalau misalnya jalannya lebih menantang lagi bakal gue kasih lihat. Curug Putri Pelangi udah mau sampai nih kayaknya. Tapi nggak dikasih tahu berapa meter. Kalau menurut GPS 3 menit lagi. Oke, lihat view-nya. Oke, Mr. Camping udah sampai tempatnya. Kurang lebih view-nya seperti ini. Langsung lihat ke Gunung Gede. Jadi sekarang mau setup tenda di sini. Saatnya makan siang. Mr. Camping lagi bosen makanan Korea, jadi hari ini Mr. Camping mau masak pasta sama makan salad siang, terus malamnya makan shabu-shabu. Jadi bikin saladnya dulu. Saladnya itu pakai ayam sama telur, terus dressing biasa. Oke, nah telurnya udah gue rebus di rumah. Terus ayamnya juga udah gue panggang di rumah. Jadi tinggal potong. Gue udah cuci tangan, jadi langsung pakai tangan aja. Potong ayamnya dulu. Potong telurnya juga. Telurnya gue sukanya potong nggak terlalu kecil-kecil, jadi gue potong jadi 3 aja, tapi telurnya gue masukin banyak. Oke, saladnya udah jadi. Sekarang bikin pastanya. Apa ya, pasta gue mau masak pasta udang bawang putih, garlic shrimp pasta. Oke, jadi pakai pastanya
yang angel hair. Oke, gue pakai yang angel hair, yang tipis banget, jadi masaknya dia harus nggak boleh terlalu lama, nah atau nggak jadi lembek banget. Oke. Oke, airnya udah mendidih. Masukin garamnya harus agak banyak ya kalau rebus pasta. Terus aduk-aduk dikit. Nah, ini sebenarnya 2 menit matang, cuman gue mau cuma masak semenit doang, bikin setengah matang, terus masakinnya nanti pas bareng sama bumbu pastanya. Oke, masukin, kita masak 1 menit. Jadi ini gue masak semenit doang. Gue saring dulu. Terus oke, sekarang bikin bumbunya. Gampang banget. Olive oil yang banyak ya. Makin banyak makin enak. Kayak sampai semua permukaannya agak nutup. Oke. Nah, nunggu agak panas sedikit, kita masukin bawang putih. Oke, kalau olive oilnya agak cukup panas, masukin bawang putih ya. Bawang putih, tapi harus kayak apinya kecil banget. Harus kecil banget, jadi bawang putihnya rasanya tuh flavornya keluar. Jadi kayak gini harus bisa sekitar 10 menit kayaknya. Oke, sambil nunggu bawang putihnya, masukin cabai kering. Cabai keringnya ini sebenarnya nggak terlalu pedas, cuma buat kasih ini aja, apa, wangi-wangian sama flavornya aja. Ini nggak terlalu pedas. Oke, tanpa basa-basi langsung masukkan. Oke, jadi ini kayaknya bawang putihnya udah siap nih, jadi masukin udang. Masukin udangnya sesuai selera, cuman gue masukin agak banyak. Karena yang pasti lebih banyak protein, lebih enak. Oke, udah masukin, boleh agak gedein sedikit. Oke, kita tunggu udangnya matang. Oke, udangnya udah matang. Sekarang masukin pastanya yang tadi ya. Nah, ini karena pastanya masih setengah matang, tadi sengaja bikin setengah matang ya. Nah, kita rebus di sini, pastanya matengin di sambil masukin air sisa pasta tadi. Oke. Sambil rebus matang pastanya sampai benar-benar matang. Masukin garam lagi sama lada. Oke, jadi pastanya udah matang ya, terus kayak lihat bawahnya, dia bumbunya juga kayak nggak terlalu becek lagi kayak tadi. Jadi ini udah selesai, udah bisa dimakan. Paling diaduk-aduk dikit lagi. Sebelum selesai, kasih sedikit parsley. Jadi ada sedikit aromanya. Oke. Visualnya seperti ini. Oke, Mr. Camping tes dulu ya.
Oke, jadi pasnya gua Mr. Camping coba dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada keju kayak parmesan gitu, parmigiana, itu lebih enak. Cuman kita yang sederhana aja. Ini, terus ini gue bawa roti baguette. Ini ada kayak olive oilnya dikasih dikit, dimakan juga enak nih. Ya, Mr. Camping coba dulu, karena Mr. Camping nggak bawa garpu selalu, cuma bawa sumpit doang. Ini ya, angel hair, jadi tipis. Udangnya juga kenyal-kenyal enak. Asinnya juga pas. Oke, Mr. Camping makan dulu ya. Belum. Wah, habis makan mataharinya masih terik tapi hujan ya. Ini fenomena apa ya namanya? Kalau di Indonesia konon katanya ada orang-orang yang penting meninggal. Kalau di Korea sih nggak gitu sih. Jadi ini terik tapi ada matahari ya. Nah, pas gua review juga suaranya nggak ada ya. Jadi kayaknya baterainya habis, cuman gua nggak merhatiin. Jadi ini gua voice over juga. Nah, campsite ini tuh siang-siang tuh gue ingat banget panas, karena ya pasti tempat-tempat yang terbuka gini, yang view-nya lepas itu siang tuh panas, terik. Nah, tapi biasanya tempat kayak gini tuh jam 4 sore udah mulai adem. Nah, itu kayak jam pastinya, jam rata-rata yang pasti lah, jam 4 ke atas tuh udah mulai terasa tuh udaranya mulai sejuk, terus matahari juga mulai panasnya tuh nggak berasa. Nah, jadi campsite ini sebenarnya nggak terlalu besar. Yang kelihatan di klip itu areanya semua itu bisa buat ngecamp. Jadi sebenarnya nggak besar ya areanya. Nah, tapi mereka juga ada kayak saung atau pondok gitu mereka sewain. Terus yang tenda warna putih segitiga itu juga disewain. Harga cukup murah, nggak nyampe 200.000 kalau nggak salah. Cuman kalau gue lihat kualitasnya agak kurang bagus ya, kayak cuma dari terpal gitu. Jadi gue saranin bawa tenda sendiri. Terus di sini pengelolaannya juga cukup bagus sih, karena rumput-rumputnya cukup terawat. Terus ada kayak bibit-bibit, mereka kayaknya nanam terus. Harganya juga nggak terlalu mahal. Cuman kekurangan di sini yang gue rasain tuh mobil nggak bisa parkir persis di samping tendanya. Jadi mobil tuh harus parkir di tempat parkir mobil sendiri, turunin barang dulu, terus gue baru parkir. Jadi angkut barang itu nggak terlalu capek. Terus itu ada kayak bangunan bata merah, itu di situ ada toilet sama musola. Terus sampingnya itu ada kayak warung. Mereka jual yang standar lah, kayak mie, minuman, kopi dan lain-lain. Ini ada price listnya kayak HTM, terus kayak biaya tenda dan sewa peralatan tenda lainnya kalau misalnya nggak bawa. Terus mereka juga ada paket makanan, buat mungkin rombongan kali ya. Terus warungnya jual makanan dan minuman yang sederhana.
Nah, masuk ke bangunan bata merah ini yang dimana ada toiletnya itu harus buka sendalnya atau sepatunya. Terus ada tempat sholat, ada musholanya. Terus WC-nya 3 pintu. Nah, WC-nya ini cukup oke, nggak gimana-gimana banget, standar lah, standar kloset jongkok dan bak. Dan penerangannya nggak begitu terang, jadi gue pakai lampu dari kamera gue. WC-nya standar, jadi nggak terlalu bersih atau nggak terlalu kotor juga. Terus fasilitasnya juga standar aja, biasa aja. Terus ada wastafel kecil. Terus di sini salah satu keunggulan lainnya itu ada curugnya ya. Curug Putri Pelangi itu turun 15 menit. Kalau balik lagi kurang lebih 30 menit. Jadi kalau misalnya camping siang-siang tuh ada aktivitas bisa ke curugnya. Nah, menjelang sore itu, hari itu tuh kayak sempat gerimis tapi terik terus, jadi kayak gerimis tapi terang, jadi panas. Tapi setelah menjelang sore itu ada bisa lihat pelangi. Nah, di sini pokoknya strong point paling bagus itu karena view-nya itu cukup lepas kelihatan dari sisi timur, utara itu kelihatan banget. Oke, ternyata videonya nggak ada suaranya ya. Antara kabelnya gue lupa colokin atau enggak baterai mikrofon gue habis. Jadi gue rekam voice over. Malam itu gue makan shabu-shabu, gue bawa sayuran, daging, jamur, sama tahu dari rumah. Terus beberapa soup base buat bikin shabu-shabunya. Soup base soyu sama ponzu. Nah, terus pas banget suasananya karena menjelang malam tuh udaranya juga dingin, jadi makan kuah-kuah panas tuh pas banget. Jadi gue rekomendasiin banget kalau misalnya lagi camping di suasana dingin itu, makan shabu-shabu yang kuah-kuah panas tuh pas banget. Apalagi ditemenin ngelihat lampu-lampu perkotaan. Selamat pagi. Mr. Camping udah bangun tadi jam 5 ya, jam 5. Nah, sebenarnya tempatnya itu keunggulan nomor satunya tuh view dan sunrise ya. Cuman sayang banget hari ini aja hujan ya. Hujan rintik-rintik yang kayak gerimis hujan awet gitu loh. Jadi dari pagi tuh awannya tebel banget, dan sekarang view ke gunung gedenya pun ketutup awan tebel dan kabut. Jadi hari ini gagal lihat sunrise yang bagus. Cuman di sini pasti bagus sih kalau misalnya cuacanya bagus, sunrise itu pasti bagus banget. Nah, sayang banget hari ini nggak dapet. Jadi Mr. Camping sebenarnya agak bingung ya, ini gue mau beres-beres tenda juga hujan gini. Soalnya kalau misalnya tendanya masih basah, itu di rumah harus keringin lagi.
Jadi sebisa mungkin gue sukanya tenda tuh kering dulu di campsite, terus tinggal gue packing. Ya kita lihat aja nanti ya. Wah, akhirnya mataharinya muncul juga nih. Jadi Mr. Camping akan tepok-tepok gini biasanya. Gue tepok-tepok supaya air-air ini nih pada turun, terus bisa kering dengan cepat. Nah setelah itu beres, kita mau langsung pulang. Tuh, banyak soalnya airnya. Oke. Jadi Mr. Camping udah sempat beres-beres, udah sempat minum teh dulu. Nah, tempat ini Lembah Salak Camping Ground yang ada di Curug Putri Pelangi cukup bagus, cukup memadai, fasilitasnya juga cukup lengkap, ada WC, musola, terus ada kayak warung ya. Mereka jual keperluan sederhana, makanan, minuman. Terus kalau misalnya nggak bawa tenda, itu bisa nginep di saungnya itu. Nginep di saungnya, terus mereka juga ada kayak tenda segitiga gitu, mungkin disewain juga. Jadi fasilitasnya cukup lengkap. Gua nggak merasa ada kekurangan selama stay di sini. Tidur gua juga cukup nyenyak di sini. Udaranya juga sejuk. Sore menjelang malam tuh sejuk, cuman siang agak panas karena view-nya lepas ya. Tempat kayak gini pasti panas dan terik pada siang hari. Nah sayang banget gua nggak bisa nikmatin sunrise karena sebenarnya tempat ini prima donanya adalah sunrise-nya. Cuman kali ini gua nggak berhasil nonton lihat sunrise-nya. Mungkin lain kali gua mau balik lagi ke sini untuk lihat sunrise-nya yang musinya sangat bagus. Nah, camping di sini juga cukup terjangkau, harganya 30.000 satu orang, udah termasuk HTM ke Curug Putri Pelanginya. Terus parkir mobil 10.000. Oh ya, di sini salah satu keunggulan lainnya itu ada curugnya, Curug Putri Pelanginya. Dari campsite turun sekitar 15 menit, naik sekitar setengah jam. Jadi siang-siang selain camping bisa aktivitas turun ke curug. Nah curugnya itu nggak terlalu deras airnya, air terjunnya tuh nggak terlalu deras, cuman ya kalau misalnya suka curug, bisa berenang-berenang di curugnya. Oke, jadi kalau belum nonton video-video Mr. Camping yang lainnya, silahkan nonton. Mr. Camping setiap minggu camping di tempat-tempat baru untuk review campsite yang ada di sekitar Jakarta. Terus kalau misalnya mau rekomendasi tempat-tempat yang Mr. Camping belum pernah datengin, silahkan komentar di bawah. Oke, jadi balik lagi bersama Mr. Camping di episode selanjutnya ya. See you in next episode. Bye bye.